Emang paling enak ya kalau sama orang tua tuh jaraknya dekat. Jadi kita tuh kayak Adik temenan, kakak, sahabatan, iya, benar. kayak pacaran. Tapi jarak usia nggak deket pun nggak masalah selama orang tua dan sama anaknya itu juga memang saling dekat satu sama lain. Dan yang jelas Makanya adik gue ya waktu itu gue bilang cepetan buruan nikah biar anak lo nanti waktu gede nggak jauh-jauh Udah banget kayak sama teman lo sendiri gitu. Iya. kayak teman, Ih gitu. coba kalau adik lu bilang ke lu cepetan kan nikah biar nanti Gue bilang, umur. no, Ken. Oh jadi lu gak bakal nikah gitu? Apa? Lu gak bakal Enggak, nikah? jangan nyuruh-nyuruh gue. Gue kan punya jalan sendiri. Oh, Ya bener yaudah, ya. yaudah. Jalan sendiri biarkanlah kami yang memutuskan sendiri tapi kita Benar. selalu berharap kita selalu bahagia termasuk bintang tamu kita yang satu ini. Kenapa lo Lita? Kenapa? Oh, tawa. Lita, lu jangan sebaliknya senyum-senyum. Oh, Umur kamu lu masih senyum muda Lita, sendiri lu tapi dari dibandingkan tadi. bintang tamu kita yang satu ini, kamu jauh kalah, dia lebih awet muda dibanding kamu. Benar, tapi ini benar. Gue Ini menginspirasi kita semuanya loh Benar. termasuk siapa sih aku. panggil dong? Usianya 52 tahun Ya. tapi terlihat Oh, iya? seperti 30-an ya. Oh, Makanya iya. banyak yang bilang katanya kok dia sama anaknya kayak pacaran. Padahal itu ibu dan anak, Nah, itu saking dia. awet mudanya. Siapa ya. sih panggil dong? Inilah Sudiro dan juga Pasha Pasha Mahindra. Suka Hai Pasha, welcome. Halo, Kakak. Mbak Indira, apa kabar, sehat ya? Silakan. Ini dia, Indira Sudiro dan juga Pasha. Yeay. Dibilang sama netizen katanya seperti pacaran padahal ibu dan juga anak saking awet mudanya. Apa sih rasa awet Yalah, muda kalau yang nggak Indira tahu, Sudiro? Masya Allah, emang awet muda ya? Yes. Iya, Masya Allah. Apa rahasia awet mudanya? Nggak ada rahasianya sih, just banyak bersyukur, happy, hidup sehat, itu aja. Banyak bersyukur, happy hidup sehat. Kamu namanya siapa? Pasha, Usianya berapa Pasha? aku sekarang 25. 25 Sobat Ambiar ini. Pasha dan Mbak Indira kami mengucapkan Terima kasih. Oke, kita masih lihat ya, ini dia dua sosok yang dikira pacaran padahal ya ibu dan anak karena mamanya awet muda. Masya Allah. Pasha, gimana Mbak, aku pengen tahu perasaan Mbak Indira tuh dibilang ini pacarnya ya, padahal anaknya sendiri. Dalam hati bahagia dong sebenarnya. Setidaknya secara tidak langsung dia bilang muda banget nih. Antara bahagia dan antara kasihan dia juga sih gitu. Karena dari zaman dia masih sekolah gitu, dulu teman-temannya suka ngeledekin dia juga gitu. Apa tuh? Gimana coba Pas? Ya standar, nggak tahu standar atau bukan ya. Tapi ya teman-teman suka bilang kan kayak, Pas main dong ke rumah lo gitu. Tapi mainnya bukan sama lo ya, pengen ketemu nyokap. Gitu. Tapi apa sih sama Ungu masih terus ini? Hari ini biru. Ya, gitu, Pak. Ya. Ungu. Jadi teman-teman tuh sering pengen datang ke rumah karena pengen ketemu mama gitu ya. Ya, teman-teman personil band Ungu terutama ya. Bagus jambu bagus. Oke, tapi kalau buat seorang Indira Sudiro, kita yakin bahwa pasti adalah setidaknya makanan atau minuman yang dihindari gitu apa sampai bisa terlihat awet muda seperti sekarang. Ada pantangannya sih? Gak makan gorengan ya? Makan banget. Oh, maksudnya? Makan banget. Oh ya. Gula ya tante. Makan juga, tapi maksudnya memang jadi gini, kalau saya percaya kita tuh boleh makan, tetapi makan yang tepat yang benar, artinya eat right gitu, right? Maksudnya dalam kita memilih makanannya apa yang Oke. kita makan, cara mengolahnya, kapan dikonsumsinya, itu kita bisa atur gitu. Oh, detail ya. Karena kalau kita bilang diet, kalau saya pribadi agak stres dengar kata diet, karena kalau diet artinya kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi saya memilih istilah eat right, so you eat right, kamu makan yang benar aja. Makan yang benar ya. Gitu. Karena dia bilang you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu Yes, makan. Tapi Kak Pasha punya mama seperti Mbak Indira Sudiro ini buat kamu seperti apa? Awet muda, kemudian menjaga makanan, kemudian banyak teman-teman kamu mengidolakan mama kamu karena cantik dan awet muda. Rasanya seperti apa? Sebenarnya aku biasa aja, awalnya biasa aja ya. Karena kan emang aku taunya ya anaknya mama dari dulu ya. Tapi sekarang semakin dewasa semakin lihat kayak orang tua teman-teman aku udah lebih tua tapi kok mama kayak masih gini-gini aja ya. Jadi sedikit bersyukur sekarang sih. terutama. Sedikit bersyukur ya. Intinya bersyukur ya, Iya. tetap happy terus ya. Tentunya. Oke, mama kamu orangnya seperti apa? Kasih tahu sama kita. Iya. Mamaku Galak, cerewet gitu nggak? galak, iya galak. Tegas Kalau galak, mungkin ya. tapi kalau lebih ke masalah tegas gitu. sekolah ya, masalah sekolah sih, ya tegas ya dibilang. Cerewet? Cerewet nggak terlalu sih, malah justru sukanya silent treatment. Kalau saya lihat terus ini dalam kenapa? Kayak gimana tuh maksudnya? Diam-diam gitu ya. Gimana coba-coba? Seperti apa itu contoh? Contohnya apa ya? Waduh, kalau standarnya kalau misalnya Kamu melakukan kesalahan misalnya. dia yang lakuin kesalahan misalnya kayak ya nggak ngedengerin pesan mama atau apa tuh. Aha. Tuh biasanya udah ada tanda-tandanya tuh kalau diajak makan, mah makan yuk gitu. Biasanya yuk makan. Sekarang kayak
didiemin. Ya nanti makan sendiri. Berarti kamu udah peka ya, berarti mama ini pasti lagi ngambek nih. Iya, pasti ada sesuatu. iya. Nah itu caranya gimana supaya mama gak ngambek lagi, caranya kamu? Supaya mama biar ngobrol lagi sama kamu. Kita tetap ajak ngobrol aja terus. Soalnya lama-lama ngobrol juga gitu. Iya, ajak Oke. ngobrol terus aja. So buat Mbak Indira, Pasha ini anak yang seperti apa? Pasha, karena Pasha ini kan siblingsnya banyak ya, kakak beradik. Iya. Tapi pada waktu itu kebetulan usia Pasha masih sangat muda, saya kebetulan berpisah dengan ayah, jadi menjadi single mom. Jadi saya mendidik memang anak-anak laki saya untuk bisa segera mengambil alih tanggung jawab. Alhamdulillah jadi Pasha mungkin tumbuh menjadi pria yang lebih cepat dewasa mungkin daripada usianya. Sekarang usia 25 tahun, tapi orang suka sangka jadi kayak pasangan saya gitu. Mungkin karena kedewasaannya juga gitu. Atau juga karena profesi dia juga kan, jadi menuntut dia untuk lebih banyak bersikap lebih dewasa aja. Pasya, kan mama kan dulu kan model ternama ya bahkan Putri Indonesia. Tadi karena nanya, cocok jadi model, kenapa kamu mau nggak jadi model? Atau memang kamu bukan Nggak, di situ kamu cocok passion? main jadi model, Nggak, tanya. bintang film. Aduh, kamu cocok karena Passionnya mukanya di situ nggak, karakternya tapi bagus banget. di situ nggak passion? Belum pernah nyoba sih, jadi nggak tahu. Oke, nanti di show aku. Pakai ininya Karen, Ya, produknya nanti. Karen. Ya, betul. Tadi mama kamu bilang sekarang punya sebuah pekerjaan, profesi. Emang kerjanya sekarang apa? Aku baru lulus dokter, jadi dokter. Oh wow. Dokter apa sayang? Masih dokter umum. Masih dokter umum. Ada rencana ngambil spesialis? Sayang aku perutnya dari tadi itu agak mulus ya. Aduh, Ya Allah dari tadi lu sih kan. Iya bener loh, aku aja yang dari tadi pusing aja gak bilang-bilang. Oke. Kalau dokternya gini semua sakit kayaknya ya. Iya bener. Ada rencana ngambil spesialis? Ada rencana, Apa? tapi Maunya. masih, Mau masih spesialis apa mikir-mikir sih kira-kira? banyak. Ada banyak sih yang aku Maunya. pengen. Interniska Internis atau saja penyakit skincare? dalam supaya bisa obati teman kami ini. Dia sakit, penyakit dalam hati. Aku mau nanya, kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak keempat. 4. Oh iya, Tadi udah dibilang. Harus dikasih tahu. ada 4 Pak. dari 6 bersaudara. Iya. Oh so, oke. Saat itu, mohon maaf, Pasha umur berapa ketika Mbak Indira memutuskan untuk berpisah? kira-kira berapa waktu itu? Aku SD. 7 tahun ya? kelas 1, 8 tahun? kelas 6 tahun? Iya, 7 tahun. 7, SD 8 masih tahun. SD kelas 1, kelas 2. Oh, Oke. masih SD ya. Sampai akhirnya, ya mau tidak mau sebagai seorang single fighter, harus mau mendidik anak pun juga untuk mengambil keputusan juga bertanggung jawab. Tapi gimana caranya tetap bisa membuat hubungan antara ibu dan anak sebagai teman? Justru mungkin karena saya berpikir waktu itu saya berpisah gitu, saya nggak mau juga anak-anak kehilangan sosok orang tuanya. Saya dengan ayahnya berpisah, tapi kami sepakat untuk bisa masing-masing mengambil peran sebagai ayah dan ibu. Saya menjaga kedekatan saya dengan anak-anak pada waktu itu, mau nggak mau ya, karena saya nggak ingin mereka bertumbuh, Iya. tanda kutip liar gitu. Iya. Iya, Jadi iya, saya iya. memang menemani mereka dari day to day, hari ke hari. Sangat berat gitu, karena waktu itu saya juga harus bekerja. Tapi alhamdulillah karena kedekatan itu sampai hari ini, kadang mungkin anak-anak saya juga, kamu sering juga dari teman-temannya dikatain anak mama atau gimana, tapi akhirnya saya pikir mungkin ada baiknya juga gitu. Sampai hari ini saya sama anak-anak bisa jadi kayak teman, bukan jadi kayak Iya, ibu dan anak aja. betul. Kita bisa Sepakat. banyak kegiatan kita bareng, kadang diajak dia clubbing bareng juga. Oh ya, wow. Iya dong. Siapa yang suka Iya. clubbing, kamu atau mama? Iya, Aku lah. Pasha. Oh, kamu suka clubbing? Enggak juga sih ya. Ngeband Sekali ya. Nongkrong ya. Nongkrong, ngopi-ngopi. Namanya anak Terus kalau laki-laki. clubbing lagi ngedeketin cewek gimana ada mama? Enggak ada deketin ceweknya. Oh iya, itu nggak apa-apa kalau clubbing deketin cewek ada mamanya, nggak boleh itu clubbing deketin cewek masih ada istri, itu nggak boleh ya kan Wi? Belum angka belum keluar ya say. Iya. Oke, buat Pasha dan juga Mbak Indira Sudiro, kali ini kita akan mengajak ibu dan anak ini untuk bermain dalam dengerin dan jangan protes. Iya. Let's go, kita berpindah tempat. Ada yang keempat Mandira, ini Pasya di sini. dari 6 bersaudara betul ya? Oke. Barangkali banyak hal yang sudah diceritakan tapi mungkin ada juga yang tidak diketahui satu sama lain. Kali ini kita akan berikan kesempatan mereka untuk jujur terbuka satu sama lain apa yang pernah mereka lakukan tapi tidak diketahui oleh masing-masing dan sama-sama tidak boleh protes. Kita mulai dari Pasya terlebih dahulu. Silakan Pasya dibaca dan diteruskan kalimat tersebut. Dengerin dan jangan protes. Sebenarnya mama nggak tahu kalau aku pernah Terus Pernah itu apa? apa ya? Ya, apa lu? Pernah diam-diam ngerencanain trip ke Amerika. Oh diam-diam ngerencanain trip di Amerika itu mama nggak tahu. Trip ke Amerika. Tapi nggak jadi. Udah terjadi belum? Tapi nggak jadi karena pas mau pergi perasaannya nggak enak jadi aduh takutnya. Oh, Oke. oke. Baik, next silakan buat Mbak Indira. Mama. Dengerin dan jangan protes.
Mama sebenarnya nggak setuju kalau kamu Apa? terkait dengan bidang pekerjaan kamu yang punya label itu gaul kamu sama artis-artis terus tiap hari. Maksudnya? Oke. Maksudnya Jadi gimana tuh? jadi banyak ya inilah artis saya konser di sini lah, artis saya konser ke sana lah. Pergi terus gitu alasannya artisnya lagi konser, artisnya lagi show. Jadi pekerjaannya ada bidang yang berhubungan dengan dunia hiburan juga. Iya, jadi saya sebenarnya keberatannya karena profesi dia kan dokter, dia Iya. harus fokus banyak waktu. Ternyata kerjaan dia yang dia punya label ini juga menyita banyak waktu, jadi saya lihat dia istirahatnya kurang. Oh, label musik ya? Oh, wow. Jadi dia menemani itu. Ya nggak tahu lah kegiatan Kayak apa panjang. lah. Jangan-jangan ada yang artis yang disukai kali, jangan jadi dia menampingi gitu kemana-mana. Nah, kan? Aduh, nggak terbuka sama Alasannya. mamahnya iya. Pasya, dangdut apa pop yang dipegangnya? Pop sih. Oh pop ya, aman deh kalau pop. Kalau dangdut kan sih. Oke, Mas, silahkan lanjutkan berikutnya. Apa nih? Dengerin dan jangan protes. Aku nggak suka kalau sebenarnya mama Apa tuh? nyuruh aku makan tahu. Kenapa? Tahu tuh nggak enak. Menurut aku ya. Enak kok tahu. Menurut kamu? Jauh enakan tempe menurut Oh aku. itu mama selalu maksain kamu makan terus. Enggak, jadi kalau di rumah selalu setiap hari tuh beli gorengan kan. Aha. Ada banyak kan, ada tahu, tempe, bakwan. Terus itu Yang nggak pernah kesentuh tuh Tahu. tahu. Dan Tapi itu kalau kan mama? ada alasannya kenapa nggak kesentuh kan. kamu nggak karena nggak Iya, kamu tuh berarti sama banget sama kayak aku sukanya tempe. Aku Jangan dia sama lu. Beda. Oke, Mbak Idira silakan. siap banget sih ya. Dengerin dan jangan protes. Mama sebenarnya pernah ngoprek-ngoprek kamar kamu. Ketemu apa aja? tanpa izin ya. Ada apa aja mah. Tanpa izin ya. Apa? Nemu surat cinta dari ceweknya. Apalagi? Nemu foto-foto ceweknya. Yang katanya bukan ceweknya. Ternyata disimpan. Ternyata fotonya pakai ada love-love gitu. Siapa? Penyanyi? Bukan. Bukan. Oke, besok-besok tahu kan kunci kamar ya. Kamar memang. Untung Oke. tidak ada yang lain. Terakhir silakan buat Tasya dari Pasya. Dengerin dan jangan protes. Aku nggak srek kalau mama, Kenapa? Mama kenapa? kalau mama masih kerja aja sih sebenarnya. Kenapa? Kalau mama Udah tua, Mama masih kerja. enjoy aja Sis, sama nah. tuanya. Pengennya Skill kamu dong. yang kerja kasih biayain mama gitu. Nah itu, tapi makanya doain aja lah. Amin. Oke. Amin. Mbak Indira terakhir. Terakhir nih Mbak Ash. Dengerin dan jangan protes. Mama mau jujur kalau sebenarnya Apa? kasih tau nggak ya? Apa ya? Mama mau nikah lagi. Nah. Waduh. Oh gitu? Iya. Waduh, Amin insya Allah. Wait, sebentar. Wow. Pasya nggak tahu kalau mama mau menikah lagi. nggak tahu. Mbak ini apakah betul? Kayak bercanda deh kata. Enggak, tapi kalau misalkan memang Kalau mau menikah betul. lagi. Kalau Kalau- betul Boleh boleh nggak? nggak? Kalau betul ya nggak apa-apa kan. Boleh udah nggak? dewasa. Boleh lah. Setuju Masa kamu? nggak boleh? Setuju? Setuju aja. Oh, nggak pilih. Biasanya kan anak suka selektif dulu milih buat mamanya. Ya harus tahu siapa sih. Harus tahu tapi siapa. Iya dong. Tapi boleh ya. secara general boleh-boleh aja. Weh. Iya. Aku hijau. Ayo Mbak. Mbak kabarin kita siapa nanti calonnya kita undang sini. Pasti dong. Nanti diajak ke sini ya. Ya. Mbak Indira dan juga Pasya boleh silakan pegangan tangan. Iya, Mbak pegang. Indira masih ingat nggak? Pasya ini lahir tanggal berapa masih ingat? Ingat dong. Tanggal berapa? 14 Apa ya? April. April. 14 April. Lihatlah seorang anak yang bertumbuh dewasa lahir 14 April. 25 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah menjadi seorang dokter. Mbak Indira apa yang disampaikan untuk Pasya? Waduh. Pasya harus tetap jadi anak yang soleh ya. Itu paling penting. Jangan lupa sujud. Setiap hari kan mama ingetin jangan lupa sujud. Karena apapun itu semua berkahnya dari yang di atas. Kadang kan suka ngelawan nih sama mama. Kamu tahu nggak sih kalau mama kamu nggak ridho tuh yang di atas nggak ridho sama kamu. Jadi itu mesti ingat terus. Ya, jangan ngelawan mama ya. Jangan lawan mama Oke. ya. Jangan lupa Jangan sujud. lawan mama saya. Dalam setiap sujudmu, apa doa yang kamu panjatkan untuk mama? Kalau untuk mama, semoga mama bisa bahagia terus, sehat selalu, yang penting itu. Terus terakhir sebenarnya cuma biar aku sukses, biar bisa beliin mama banyak sepatu. Karena katanya kan surga itu di telapak kaki ibu. Nah, sepatunya harus yang bagus ya. Lucu banget ini dia. Oke. Boleh berpelukan dia Indira Sudiro dan juga Pasya. Wow, 25 tahun bersama dengan sang mama, tapi satu kalimat yang bagus. Biar aku bisa beliin sepatu yang banyak karena surga di telapak kaki. That's nice quotes buat Pasya. Pasya dan juga Indira Sudiro, boleh kita kembali lagi.
Mbak Indira dan juga Pasha, kita punya sebuah artikel, nanti Mbak Indira boleh ceritain sama kita. Urus banyak anak, Indira Sudiro ungkap keluh kesah jadi single mom. Aku harus kerja demi anak. Mudah banget ya di foto itu ya, ampun deh. Emang kalau foto bagus Keren banget. Aku harus kerja demi anak. Tapi Mbak Indira Sudiro, mohon maaf, kok parenting berjalan dengan baik bersama dengan ayahnya anak-anak? Iya, alhamdulillah bisa jadi partner aja gitu. Karena kita sepakat anak-anak nggak boleh kehilangan dua-dua figur lah. Harus merasakan ada ayah, ada ibu gitu. Di samping kanan Mbak, ini ada Tengku Dewi Putri. Dia baru diputus bercerai kurang lebih 1 bulan yang lalu. Mungkin bisa jadi inspirasi atau bahkan jadi pengalaman yang akan diingat Kasih juga. Bukan advice hanya untuk Tengku Dewi, tapi juga untuk mereka single mom di luar sana. Iya. Hal terberat menjadi single mom itu apa sih? Kalau saya pribadi, keputusan untuk berpisah itu kan bukan keputusan yang mudah. Pada waktu memutuskan itu bertimbang, berpikirnya nggak 1 kali, 2 kali, 3 kali, ratusan kali berpikir. Karena hanya berpikir mau pisah karena demi diri saya nggak fair, ada anak-anak juga. Bagaimanapun juga ketika ada perpisahan atau perceraian, anak-anak itu pasti menjadi tanda kutip korban. Ya. Ya kan, jadi kita harus berpikir panjang. Jadi ketika waktu itu memutuskan mau berpisah, mungkin itu pada saat itu adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan. Pada saat itu. Hari itu saya berpikir, oke, ini yang terbaik, saya harus berpisah. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak semudah itu juga. Tidak semua berjalan smooth seperti yang kita bayangkan. Apalagi saya membawa anak-anak yang nggak sedikit ya, anak saya banyak. Dan pada waktu itu karena anak-anak masih usianya masih sangat muda, mereka ada bersama saya semua. Ya. Gitu. Banyak hal di dalam perjalanan yang tanda kutip saya nggak bisa terlalu banyak nego juga dengan ayahnya. Karena perceraian itu kan selalu diputus di pengadilan. Iya. Jadi ada tanda kutip aturan, pakem atau halnya sudah diputuskan di pengadilan yang kita harus patuh kan terhadap itu. Padahal mungkin dalam perjalanannya nggak bisa kita kaku patuh seperti itu. Gitu. Misalkan gini, oke lah pengadilan memutuskan untuk anak-anak ayahnya harus mensupport biaya sejumlah X gitu misalnya. Tapi dalam perjalanannya kan belum tentu sejumlah X itu cukup, misalnya seperti itu. Tapi karena sudah diputus seperti itu kan kita harus taat, harus patuh. Ya. Nah hal-hal seperti gini akhirnya saya pribadi jadi seorang ibu, saya harus berpikir kan apa yang harus saya lakukan gitu. Itu sebabnya saya kemudian memilih untuk menjadi ibu bekerja. Menjadi ibu bekerja. Berpisah 6 orang anak ikut sama Mbak. Sempat goyang dong pada saat itu. Goyang dalam arti? The lowest point, titik terendah ketika merasa sendiri tapi ada, kita nggak bilang beban tapi tanggung jawab 6 orang anak. Ya pasti itu ada. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya punya support system yang cukup baik ya. Keluarga saya mendukung dalam artian bahwa mereka merangkul saya gitu. Memastikan bahwa keputusan ini jangan membuat kamu menjadi justru down. Kamu sudah berpikir ini yang terbaik ya sudah gitu. Jadi berangkat dari titik 0 tapi harus lakukan yang terbaik. Jadi saya beruntung support system my family sangat mendukung waktu itu. Jadi keluarga tetap merangkul ya. Ya, dari dua-dua pihak gitu ya. Artinya bukan hanya dari keluarga saya tapi keluarga ayahnya juga ya sudah gitu. What we can do kita lakukan sama-sama. Tidak memutus jembatan ya. Iya, silaturahim tetap berjalan. Baik, kita juga mau kasih lihat. Ini barangkali satu pertanda dari seorang Indira Sudiro tadi sudah bilang sama anaknya, kalau mama nikah lagi boleh apa enggak, apakah pria yang satu ini akan menjadi calonnya? Wow. Coffee break. You call it a break. I call it my emotional support time. My emotional support time. Siapakah orang yang memberikan support secara emosional untuk seorang Indira Sudiro saat ini yang tergambarkan dalam foto tersebut? Calonnya. Siapa? Siapa Bas? Oke, sudah berapa lama dekat dengan pria ini? Sudah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah. Pasha kenal? Ya kenal-kenal. Gak ada mukanya gitu jadi nggak tahu. Oke. Tapi tahu kalau mama sedang dekat dengan seseorang? Tahu sih. Mama cerita nggak sih? Cerita secukupnya aja sih. Aku juga nggak mau terlalu kayak Ikut campur. kepo gitu kan. Oke, Pasha, kamu melihat bagaimana perjuangan mama kamu saat harus berpisah dengan papa kamu? Tidak mudah pastinya. Kalau buat kamu secara pribadi, siapapun nanti pasangan mama kamu, kriteria yang tepat menurut kamu untuk mama kamu harus yang seperti apa? Misalkan. Banyak sih. Baik, yang penting baik, bisa manjain mama, udah cukup lah. Tapi apa lagi ya? Iya sih, bisa manjain mama aja lah udah. Biar happy, pensiun, ya nggak sih? Pensiun, mamanya pengennya disuruh begitu ya. pensiun. Bisa Mamanya manjain disuruh mama. pensiun terus. Ya. Tapi kita juga berharap tentu saja Mbak Indira bisa mendapatkan orang yang baik, bisa memanjakan dirinya, tapi tidak lupa, Pasha juga tidak boleh lupa untuk selalu memanjakan mamanya. Ya. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi. Gegen.